Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu fungsi dan peran guru. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Maharaja. Perkenalkan, nama saya Solafidi Catherine Panjaitan. Berikut adalah hasil presentasi kami. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jabatan guru sebagai pekerja profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Oleh sebab itu, guru memiliki 4 kompetensi yang saling berhubungan, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, kedua kompetensi kepribadian, ketiga kompetensi profesional, dan keempat kompetensi sosial. Hubungan guru dengan siswa saling membutuhkan karena guru tidak lagi hanya sekedar mengajar dalam arti transfer ilmu, tetapi harus mampu sebagai motivator, juga sebagai administrator karena suatu saat juga guru berfungsi mengelola administrasi bahwa keuangan sekolah. Di sisi lain, guru juga harus bisa menjadi seorang supervisor, yaitu dapat membina guru-guru muda dan mengawasi kinerja guru itu sebagai konselor, dan guru harus mampu mengenal siswa secara kepribadian dan kejiwaan sehingga kalau ada sesuatu masalah pada siswa, guru mampu memberikan solusi. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Memulai pembelajaran aktif, guru dapat berperan sebagai fasilitator. Ia bertugas memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar nyata dan otentik. Dengan memfasilitasi pembelajaran, berarti guru berusaha mengajak dan membawa seluruh peserta didik yang ada di kelasnya untuk berpartisipasi. Guru berperan sebagai fasilitator pelayanan peserta didik dengan baik. Contohnya, ada murid tidak dapat memahami mata pelajaran dan guru itu mengajarinya dengan baik meskipun murid itu tidak dapat memahaminya. Yang kedua, guru sebagai motivator. Makna pembelajaran dikatakan berhasil bila siswa mempunyai motivasi dalam belajar, sehingga terbentuk perilaku belajar siswa yang efektif. Oleh karena itu, peran seorang guru bukan hanya semata-mata mentransfer ilmu mata pelajarannya kepada siswa, tetapi guru juga sebagai motivator bagi siswa agar memiliki orientasi dalam belajar. Guru harus mampu menumbuhkan dan merangsang semua potensi yang terdapat pada siswanya serta mengarahkan agar dapat memanfaatkan potensinya tersebut secara tepat, sehingga siswa dapat belajar dengan tekun untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Contoh bersikap terbuka artinya bahwa seorang guru harus dapat mendorong siswanya agar berani mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan positif. Guru juga harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan setiap siswanya. Dalam batas tertentu, guru berusaha memahami kemungkinan terdapatnya masalah pribadi dari siswa, yakni dengan menunjukkan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi siswa dan menunjukkan sikap ramah serta penuh pengertian terhadap siswa. Selanjutnya yang ketiga, guru sebagai administrator. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksana dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar, dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kedudukan administrasi dalam sebuah organisasi yaitu organisasi merupakan kerangka, struktur, atau wadah orang-orang yang bekerja sama, yang artinya setiap organisasi, termasuk sekolah adalah organisme yang memiliki unsur-unsur kehidupan seperti kepemimpinan, manajemen, dan administrasi sebagai tata kerja. Menurut Oteng Sutrisna 1986 dalam Abin
Syamsuddin, DAN, Nandang Budiman, 2005, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun materi yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jika seorang guru mampu melaksanakan segala tugasnya dalam pendidikan serta mampu berperan di dalam tata administrasi sekolah, maka dapat dikatakan guru tersebut mampu memenuhi tuntutan profesionalisme seorang guru. Yang keempat, guru sebagai supervisor. Guru hendaknya dapat membantu memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Meskipun tujuan akhir dari pemberian supervisi adalah tertuju pada hasil belajar siswa, namun yang diutamakan adalah bantuan kepada guru, karena guru adalah pelaksana pendidikan. Supervisor memiliki tugas yaitu memeriksa setiap persiapan guru, mengajar dan mengontrol persiapan yang dibuat oleh guru tersebut. Adanya peranan supervisor dalam meningkatkan proses pembelajaran menjadi mutu penting dalam pendidikan. Yang kelima adalah guru sebagai konselor. Konseling berarti pemberian bimbingan kepada seseorang dengan menggunakan psikologis, pengarahan atau pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. Penyuluhan peran guru BK adalah membimbing siswa untuk dapat melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu prestasi belajar. Juga guru BK berperan sebagai pembimbing siswa untuk dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami siswa dalam belajar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.